Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar. Wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftah babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahu syafaati au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan pimpinan majlis sekaligus sahibul bait Al-Ustadz Muhammad, Al-Ustadz Akhyar beserta segenap keluarga besarnya dan jamaahnya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan Majlis Dakwah Adni dari masing-masing wilayah baik Sukabumi, Cikarang, Cibarusa, Bogor dan sebagainya, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Guru kita Ustadz Muhajir, beliau merupakan salah satu dosen Universitas Ibnu Khaldun. Kita doakan semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah berkahi hidupnya. Begitu juga guru kita Ustadz Ismail dan para asatidz yang lain, juga tamu kita Bapak Haji Muhyiddin dan Saudara Akhinal Mahbub Turmudi. Mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini membawa keberkahan buat beliau dan buat kita semuanya. Saudara-saudara hadirin, tadi sudah disampaikan oleh penceramah dari Maulana Habib Syekh, juga Ustadz Ismail, tentang sesuatu yang penting dari diri Nabi Muhammad. Kita adakan maulid ini bukan tradisi. Kita mengadakan maulid tiap tahun bukan karena kebiasaan, gak enak, bukan. Pertama bersyukur kita kepada Allah. Allah berikan nikmat yang paling besar, yang paling agung, yaitu adanya Nabi Muhammad. Yang kedua, untuk di zaman sekarang kita ingatkan generasi kita kepada Nabi Muhammad. Hancurnya umat Islam bukan dihancurkan oleh televisi, bukan dihancurkan oleh permainan. Cuman satu, jauhkan anak umat Islam dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah gak kenal Rasulullah, gak kenal akhlaknya Nabi, gak kenal ajaran Nabi, pasti mereka rusak. Sebab baiknya seseorang itu kenal Nabi dulu. Bagaimana kejujuran Nabi Muhammad. Nabi dari mulai dilahirkan sampai wafat gak pernah bohong. Sampai ada seorang Yahudi yang pada saat itu dia sangat benci kepada Nabi Muhammad. Sangat tidak suka kepada Rasulullah. Sampai berjanji, aku akan bongkar kejelekan Muhammad kalau aku sudah mendapatkan salah satu rahasia kejelekan Nabi Muhammad. Dicari berbulan-bulan, bertahun-tahun. Terakhir orang Yahudi ini mencari teman Nabi ketika Nabi masih usia anak-anak. Ternyata teman Nabi waktu masih usia anak-anak itu bukan Muslim. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Ketika Nabi jadi Rasul, itu mereka jadi pendeta. Pertama datang ke pendeta Yahudi. Hei pendeta Yahudi, bukannya engkau dulu teman Muhammad? Saya mau tanya, ada gak kesalahan Muhammad sekecil apapun? Tolong sampaikan. Apa kata pendeta Yahudi? Demi Tuhan yang aku imani, aku belum pernah mendengar dan melihat Muhammad berbohong kepada siapapun. Aku belum pernah melihat Muhammad dusta kepada siapapun. Pindah ke tempat orang Kristen. Wahai pendeta Kristen, bukannya engkau seorang pastor, seorang pendeta. Bukannya engkau teman Muhammad di masa kanak-kanak. Adakah kesalahan Muhammad? Demi Yesus Kristus, aku belum pernah mendengar dan melihat Muhammad zalim kepada siapapun atau berkhianat kepada siapapun. Sampai ke pendeta Majusi. Pernahkah engkau melihat kesalahan Muhammad ketika kau masih menjadi seorang anak? Demi dewa-dewa api,
Aku belum pernah mendengar ada orang disakiti oleh Muhammad. Ternyata tidak ada kesalahan dalam diri Nabi Muhammad. Tidak ada kekeliruan dalam diri Nabi Muhammad. Artinya apa? Nabi memang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf saudara-saudara, kalau ada orang baik, mungkin bapaknya baik, ngajarin baik, atau kakeknya ngajarin baik. Kalau Nabi Muhammad tidak. Nabi belum lahir, ayahnya meninggal. Nabi Muhammad masih usia anak-anak, ibunya meninggal. Pamannya ada yang bukan muslim. Tapi kenapa Nabi Muhammad sampai melahirkan akhlak yang baik? Gurunya Nabi Muhammad tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi menyatakan dalam hadis, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku dididik oleh Tuhanku dengan sebaik-baiknya pendidikan. Makanya kalau generasi kita ingin beradab, generasi kita ingin menjadi orang yang berakhlak mulia, kenalkan kepada Nabi Muhammad. Sebab kalau dia mengikuti Nabi Muhammad, berarti dia mengikuti apa yang Allah titipkan kepada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, saya teringat dengan ucapan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Mudah-mudahan ini manfaat untuk kita yang hidup di akhir zaman seperti ini. Apa kata Sayyidina Umar? Man a'dhama maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa yang merayakan, mengagungkan, mensyiarkan lahirnya Nabi Muhammad, sama dengan halnya dia menghidupkan Islam. Bukan Islam agama kita. Kalau Islam agama kita ila yaumil qiyamah gak bakal hancur. Walaupun sana sini orang menghancurkan Islam, menjelek-jelekkan Islam, mencaci Islam, menyudutkan Islam, tidak akan hancur. Kenapa? Islam memang sudah dipatenkan oleh Allah, karena Allah yang menciptakan Islam, dan Nabi Muhammad sudah menjamin Islam tidak bisa disaingi oleh agama manapun. Tetapi yang dihancurkan, yang dihidupkan, kata Sayyidina Umar, Islam yang ada di kalbu kita. Di saat antum dengar Nabi Muhammad sholatnya baik, yang mana tadi disampaikan oleh Ustadz Ismail, sampai Nabi menganjurkan sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Jangan pun kita, malaikat itu ada yang ruku, ada yang sujud. Itu dari mana dia bisa ruku dan sujudnya? Dia melihat rukuknya Nabi Muhammad, dia melihat sujudnya Nabi Muhammad, dia melihat khusyuknya Nabi Muhammad, ditiru oleh malaikat. Apalagi kita sebagai umatnya, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita ini hidup di akhir zaman. Terlebih-lebih kita hidup, maaf ya, di pemerintahan yang gak jelas agamanya. Ini ada usaha-usaha ingin memojokkan umat Islam, melumpuhkan umat Islam. Tiap hari mereka bikin undang-undang yang tujuannya untuk menghancurkan umat Islam. Sampai politik pun dijauhkan dari Islam. Seolah-olah orang Islam jangan urusan politik, jangan ngomong politik. Padahal politik apapun kalau tidak sesuai dengan dasar kitabnya agama Islam jangan dipakai. Betul apa tidak? Kalau dalam Quran ada perintah Allah, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri yang mana? Pemimpin yang mana yang harus ditaati? Pemimpin yang kembali ati Allah wa atiur Rasul. Pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul. Kalau kita punya pemimpin gak taat sama Allah, gak wajib diikutin. Gak wajib. Kalau ada pemimpin gak taat sama Rasulullah, gak wajib diikutin. Bahkan kita pilih hukumnya haram. Kenapa? Karena Quran dan Nabi Muhammad sudah ngajarin kita. Cari pemimpin, pertama dia kenal Allah. Makanya kalau kita mau bicara adil damai, bagaimana mau adil sama Allah aja gak takut? Sama Allah aja gak takut. Orang jadi pemimpin ini bukan barang murah, bukan barang ringan. Zaman Nabi aja banyak orang yang bertanya kepada Nabi. Su'ilan Nabi SAW anil imarah. Ditanya Nabi Muhammad, bagaimana ya Rasulullah risikonya orang menjadi pemimpin, bebannya orang jadi pemimpin? Dijawab oleh Nabi, awaluhan nadamah. Pertama jadi pemimpin harus siap dicaci maki. Baru jadi lurah 2 bulan, cuman ganti batik doang. Beli baju baru, sudah ada gosip, baru 2 bulan udah korupsi. Batiknya baru. Punya bini, baru beli tas,
Baru beli tas, tasnya ada yang asli, ada yang second, ada yang palsu, ya kan? Oh, udah dibilang sudah dibilang korupsi. Itu selalu. Wa wasatuha malama. Pertamanya dia akan awaluhan nadama, pertama dia akan menyesal. Yang keduanya dicaci. Yang ketiga, ini yang paling saya takuti buat pemimpin. Bukan cuma pemimpin negara, bukan cuma pemimpin daerah, termasuk pemimpin rumah tangga. Apa? Wa akhiruha adzabun yaumal qiyamah. Misalkan antum jadi RT, berapa kakak yang antum tanggung? Kalau ada 10 kakak dalam satu rumah berapa orang? 5. Berarti 50 orang. Setiap subuh antum wajib bangunkan. Mau sholat, gak mau sholat, yang penting ada ikhtiar. Kalau antum biarkan, antum tidak mengingatkan, apalagi tidak membangunkan, sekalipun antum sudah pensiun, tetap antum bertanggung jawab 50 kepala tentang sholat subuh mereka. Sekarang orang bangga jadi pemimpin. Ya, enak-enak jadi ulama. Yang derajatnya diangkat oleh Allah dan Nabi Muhammad, pengen jadi wakil presiden. Betul nggak? Makanya ulama yang pensiun cuma satu di Indonesia, Ma'ruf Amin. Betul nggak? Udah pensiun itu udah nggak dapat martabat di sisi Allah. Betul nggak? Ulama ini nomor 2-nya Nabi Muhammad. Tidak ada ceritanya ulama pensiun, ya kan? Udah meninggal 20 tahun masih didatangi nama muridnya. Tidak ada seorang pejabat meninggal dan didatangi nama rakyatnya. Kecuali kalau pejabatnya baik, betul nggak? Maka oleh karena itu kembali kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua saya ingatkan kepada Bapak, Ibu dan Saudara. Ini pemerintahan ini berusaha ingin menghapuskan Islam dari sekolahan. Sekarang dimasukin pengaruh-pengaruh perkataan yang jelek. Bahwa agama akan membuat kamu tidak maju. Agama akan membuat kamu tidak akan bangkit. La ilaha illallah. Dia lupa jasanya Islam kepada Indonesia. Dia lupa jasanya Islam pada Indonesia. Saya pernah kebet satu buku, sampai bukunya saya lempar ke sampah pada hati. Itu ada kata-kata Soekarno. Islam itu api, ambil apinya, abunya buang. Ambil Islamnya, syariatnya jangan. Pantas negeri kita nggak berkah. Bagaimana kita mau berkah kalau sama ajarannya Allah kita nggak mau? Minta duitnya sama Allah, minta sehatnya sama Allah, minta berkahnya sama Allah. Tapi yang Allah anjurkan kita buang. Kalau cuman nggak ngelakonin, cuman nggak ngejalanin, masih mending. Tapi jangan ditantang. Contoh, antum nggak sholat, ya mungkin antum belum dapat taufik hidayah. Tapi antum jangan sampai ngomong nggak perlu sholat, sholat nggak penting. Jangan. Kalau antum sudah bilang sholat nggak penting, nggak perlu sholat, antum sudah jatuhnya kufur atau murtad. Naudzubillah. Ada orang mabok, begitu dia minum dosa nggak? Dosa nggak? Tapi kalau dia bilang tidak apa-apa halal, kufur itu orang. Kenapa? Jangan coba-coba merubah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kehidupan ini sudah diatur oleh Allah. Agama diatur, kehidupan diatur, umur kita dari pertama sampai akhir pun diatur. Jangan sampai kita merubah aturan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ketika masih ada almarhum Habib Alwi bin Abdullah bin Salim Al-Atas yang disebut Habib Alwi King. Itu waktu itu ada beberapa puluh preman, orang yang nggak bener dah. Itu dari kepala sampai kaki tatoan semua. Ada yang sudah sempoyongan. Dia datang ke Ciracas waktu itu hari Rebu setelah pengajian. Itu Habib Alwi cuma ngomong apa? Kamu mau rusak urusan kamu sama Allah. Kamu mau nggak bener urusan kamu sama Allah. Saya pesan cuma satu, jangan kurang ajar sama Islam. Jangan kurang ajar sama Nabi Muhammad, jangan kurang ajar sama ulama, jangan kurang ajar sama salafus soleh. Insya Allah di masa akhirmu bakal jadi orang benar. Saya nyatakan benar. Itu mereka yang pernah ketemu saya di Ciracas, ada di Purwakarta sudah jadi kiai punya pesantren. Ada yang ketemu di Ciranjang, Cianjur, sudah punya majlis taklim. Bahkan tiap malam Jumat dia kumpulkan orang gak kurang 5.000. Diajak baca sholawat dan khataman Quran sampai pagi. Padahal saya tahu mereka. Kenapa? Mereka mengikuti nasihat Habib Alwi. Jangan benci Islam. Kamu rusak-rusak lah. Kamu gak bener lah. Satu waktu kamu bakal bener. Tapi jangan menghina Islam. Maka oleh karena itu tolong tanamkan kepada anak-anak kita untuk kefanatikan terhadap Islam. Ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.